Great. Hari ini tanggal 1 Juni 2026 ya, Hari Kesaktian Pancasila. Ada orang Kristen yang suka tepuk tangan saat mendengar kesaksian tentang mujizat dari orang ya, tapi diam-diam menolak proses yang melahirkan mujizat itu. Kita semua suka hasilnya, kita suka berkatnya, kita suka cerita endingnya ya. Tapi kita sering tidak suka perjalanan menuju ke sana. Kita mau mujizat tapi tidak mau menunggu. Kita mau pintu terbuka tapi tidak mau melewati lorong gelap. Kita mau mahkota tapi tidak mau salib. Padahal dalam kerajaan Tuhan, mujizat hampir selalu lahir dari proses yang panjang. Dan proses hampir selalu mengandung air mata. Alright, hari ini temanya adalah don't chase miracles if you don't want to go through the process. Jangan kejar mujizat kalau tidak mau lewati proses. Alright, teman-teman, mari jujur ya. Siapa yang tidak suka mujizat? Semua orang suka mujizat ya. Kalau Tuhan sembuhkan seketika, kita pasti bersorak. Kalau Tuhan buka jalan keuangan kita bersyukur. Kalau doa dijawab cepat, kita langsung bersaksi, ya enggak? Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap mau percaya ketika doa belum dijawab? Apakah kita tetap setia ketika langit terasa diam? Apakah kita tetap berjalan ketika mujizat belum kelihatan? Karena iman yang dewasa bukan hanya percaya saat mujizat itu datang, tapi tetap percaya saat proses belum selesai. Teman-teman, masih ingat cerita tentang Yusuf ya? Semua orang tahu cerita itu kan? Yusuf punya mimpi besar, punya proses yang besar. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan loh, ya kan? Tapi mimpi itu tidak langsung terjadi. Ya bahkan dibenci oleh saudara-saudara kandungnya loh. Dia dijual, masuk sumur, jadi budak, difitnah, dipenjara, tahun demi tahun. Bayangkan ya, bagaimana rasanya memegang janji Tuhan. Tapi hidup justru semakin gelap. Namun justru penjara itulah jalan menuju istana. Kalau Yusuf menyerah di tengah proses, mungkin Mesir tidak pernah diselamatkan loh. Jadi kita ambil pelajarannya ya. Jangan nilai janji Tuhan dari keadaan hari ini. Karena Tuhan tetap bekerja bahkan di musim paling gelap sekalipun. Teman-teman, cerita mengenai Daud ya, diurapi dulu, tapi ada penundaan di situ. Daud sudah diurapi menjadi raja loh, tapi setelah diurapi, Daud tidak langsung duduk di tahta loh. Ia dikejar-kejar, ia bersembunyi, ditolak, masuk gua, menangis, terluka, dan dia merasakan sendirian. Tuhan memberi urapan, tapi Tuhan juga memberi proses pembentukan karakter. Karena tahta tanpa proses bisa menghancurkan seseorang. Pelajarannya yang kita dapat hari ini adalah Tuhan bukan hanya menyiapkan berkat Anda, Tuhan juga sedang menyiapkan diri Anda untuk berkat itu. Teman-teman, Yesus sendiri ya, Yesus yang anak Allah, dia mengalami proses juga di Taman Getsemani. Bahkan Yesus pun masuk dalam proses itu. Di sana ada doa, ada pergumulan, bahkan keringatnya berubah menjadi darah saking dia menderita ketakutan yang amat sangat. Ada pergumulan di sana, ada air mata, ada tekanan yang begitu dalam, tapi salib enggak diangkat loh. Salib tidak dihapuskan loh. Jalan penderitaan tetap harus dilalui. Lalu dari salib lahirlah kebangkitan.
Ya, pada hari ketiga ya. Ya enggak? Dari luka lahirlah keselamatan, dari air mata lahirlah kemenangan. Pelajarannya yang kita tangkap di sini adalah kadang Tuhan tidak menghapus proses, tapi Tuhan menyertai kita untuk melewati proses itu. Jadi pesan moralnya, jangan iri pada mujizat orang lain. Kalau kita tidak tahu berapa banyak air mata di balik itu semua. Jangan pernah kagumi hasil akhirnya saja. Karena seringkali ada doa malam yang tidak terlihat. Ada penantian panjang yang tidak diketahui siapapun. Ada luka yang diam-diam dipikul di dalam doa. Berkat itu nyata, mujizat itu nyata, tapi proses juga bagian dari tangan Tuhan. Dan seringkali air mata adalah bahasa yang Tuhan mengerti paling dalam. Teman-teman yang terkasih, masih dengar suara saya? Are you with me? Jadi closing statementnya, kalau hari ini Anda sedang ada di musim proses, jangan pernah menyerah. Kalau doa Anda belum dijawab, jangan berhenti percaya. Kalau hidup terasa lambat, jangan buru-buru kecewa karena mungkin Tuhan belum terlambat. Tuhan sedang bekerja dan ketika waktunya tiba, Anda akan mengerti bahwa tidak ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. Satu. Apakah Anda sedang mengejar tangan Tuhan atau sedang mencari Tuhan sendiri? Jika mujizat belum datang hari ini, apakah Anda tetap mau setia berjalan bersama-sama Tuhan? Tolong jawaban Anda renungkan baik-baik. No miracles is born without a process. Tidak ada mujizat yang lahir tanpa proses. God is working even in the waiting. Tuhan tetap bekerja bahkan di dalam penantian. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ajar kami bukan hanya percaya kepada mujizat-Mu, tapi juga setia dalam proses-Mu. Saat kami lelah menunggu, kuatkan hati kami. Saat air mata jatuh, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bentuk karakter kami melalui proses dan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau konten video ini memberkati Anda, memberkati hidup Anda, tulis di kolom komentar, Tuhan aku mau setia dalam proses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bagikan konten video ini kepada orang yang sedang menunggu jawaban Tuhan dalam hidup Anda. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.